I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Melia, kelas Perbankan Syariah 3, NIM 222-1050-141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya produksi. Pengertian biaya dan jenis-jenis biaya produksi. Pengertian biaya produksi yaitu harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencangkup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Komponen biaya mencangkup semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Jenis-jenis biaya produksi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Biaya tetap atau fixed cost, 2. Biaya variabel atau variable cost, 3. Biaya total atau total cost, 4. Biaya rata-rata atau average cost, 5. Biaya marginal atau marginal cost. 1. Pengertian biaya tetap atau fixed cost ialah biaya yang besar pengeluarannya dan tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluarannya tidak terjadi tiap hari, melainkan sebulan, setahun, atau seberapa tahun sekali. Contohnya yaitu gaji bulanan karyawan dan biaya sewa. 2. Pengertian biaya variabel atau variable cost ialah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang dilaporkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, dan biaya kebutuhan slot produksi. 3. Biaya total ialah keseluruhan biaya tetap termasuk biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu atau serangkaian proses dari mulai membeli bahan baku, pengolahannya, hingga mendistribusikan barang jadinya kepada konsumen. 4. Pengertian biaya rata-rata atau average cost ialah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dibagi dengan perolehan output. Biaya ini disebut juga biaya unit atau average total cost atau ATC. Jenis biaya ini biasanya mengukur biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output. 5. Biaya marginal ialah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dan proses produksi dengan menambahi biaya marginal, sehingga membuat perusahaan mencapai nilai keuntungan yang maksimal dengan produk yang lebih efisien. Unsur biaya produksi terbagi menjadi 3. 1. Biaya bahan baku atau direct material. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. 2. Tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan atau bekerja pada perusahaan. Contohnya, bagian produksi, pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum. Yang nomor 3, biaya overhead. Pengertian biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung atau direct material. Contohnya, perlengkapan pabrik seperti baut, mur,
dan pelitur dalam perusahaan mebel. Selanjutnya yaitu faktor atau pengaruh pada biaya produksi. Yang pertama yaitu revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC, atau BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRS, titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Hi akan bergeser ke HRS. Dalam sistem ini, yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0 atau origin. Berikut yaitu kurva biaya revenue sharing. Yang kedua adalah bunga. Pengertian dari bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Berikut kurva pada sistem bunga. Keterangannya TR, kurva total penerimaan, TC, biaya total, TFI, biaya total setelah ada bunga, TFC, biaya keseluruhan, TFCI, biaya keseluruhan setelah ada bunga. Suatu perusahaan meminjam usaha kepada bank konvensional X dengan bunga Y%. Bagaimana yang terjadi dengan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut? Pada sistem bunga, dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bulannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TFC, yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas atau break-even point bergeser dari titik Hi menjadi HI. Jadi, dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC. Ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Pengaruh pajak pada produksi. Yang pertama, pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal atau MC. Apabila setelah dikenakan beban pajak, harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Berikut contoh pengaruh pajak penjualan terhadap keuntungan. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap 1. Turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2. Yang kedua, turunnya tingkat keuntungan maksimal. Yang ketiga, mengecilnya rentang skala produksi. Yang kedua, zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Berikutnya, syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat terbagi menjadi 5, yaitu 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sempurna, 4. Sampai 1 nisab, 5. Sampai 1 tahun disimpan. Yang terakhir, harta perniagaan dan perusahaan. 1. Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya.
bila telah sampai pada nisab wajib pula dizakati. Yang kedua, nisab dari hasil perniagaan dihiaskan pada nisab emas, yaitu 85 gram sebesar 2,5%. Yang ketiga, sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan atau modal dan keuntungan senilai 85 gram. Maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.